Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah karena atas izinnya. Pada siang hari ini kita bersama-sama hadir untuk menunaikan ibadah salat Jumat bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada para sahabat beliau yang mulia, dan moga-moga kita umatnya kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak bosan-bosannya Fatih berwasiat berdiri pada peluru semangat. Marilah kita bersama-sama selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya iman dan takwa itulah milik kita yang paling berharga. Iman dan takwa itulah milik kita yang sebenarnya. Iman dan takwa itulah milik kita yang abadi. Mengapa abadi? Karena hanya iman dan takwa itulah yang akan dibawa, yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengingatkan, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Perbanyaklah oleh kalian bekal. Tapi sebaik-baik bekal adalah bekal takwa, ya ulil albab. Karena itu bertakwalah wahai para ulil albab, orang-orang yang berakal. Tidak ada yang bekal yang lebih baik melebihi bekal takwa. Jamaah rahimakumullah. Setiap kita tentu berusaha untuk meningkatkan bekal takwa, meningkatkan kualitas takwa. Namun ini adalah bukan hal yang mudah, kecuali bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Ittaqullah haqqa tuqatih, kata Allah. Bertakwa kepada Allah adalah takwa yang sebenar-benarnya. Karena ada takwa yang tidak sebenar-benarnya, tapi Allah menghendaki kita untuk bertakwa yang sebenar-benarnya. Untuk bisa mencapai takwa yang sebenar-benarnya, kita menghadapi dua hal. Yang pertama adalah musuh dalam diri sendiri dan gangguan musuh dari luar. Di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal, ayat 45-46, Allah mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan sekelompok musuh, jika kamu bertemu menghadapi sekelompok musuh, baik dalam peperangan dan dalam kehidupan, apa yang harus kamu lakukan? Pertama adalah fasbutu. Hendaknya kalian senantiasa tetap teguh dalam keimanan. Hendaknya kalian tetap isbat, tidak mundur, tidak melarikan diri. Itu pesan pertama. Ini adalah konsep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, siapa musuh orang yang beriman? Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, al-mu'minu
baina famsyus syada'id. Orang mukmin itu dalam kehidupannya selalu dibuat repot oleh 5 golongan yang membuat repot kehidupan orang mukmin, termasuk untuk meningkatkan ketakwaan, menjaga keimanan, itu selalu dibuat repot 5 golongan. Siapa mereka? Yang pertama adalah kata Rasulullah, al-mu'minu yahsuduhu. Orang mukmin sendiri tapi yang punya penyakit hasud. Orang mukmin yang hasud, yang memiliki sifat iri, dengki, ini juga membuat repot orang mukmin yang istiqomah. Tidak sedikit, justru yang membuat repot orang mukmin adalah dari kalangan mukmin tapi punya penyakit hasud. Mengapa orang mukmin bisa hasud? Tentu jawabannya sederhana. Seorang mukmin hasud biasanya adalah mukmin yang lemah imannya. Yang kedua, yang membuat repot orang mukmin adalah yaitu wal munafiqu ya begitu. Orang-orang munafik yang tidak pernah senang terhadap kemajuan mukmin. Mereka tidak pernah senang jika mukmin mendapatkan kemenangan. Mereka akan selalu membencinya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wal kafiru yuqatiluhum. Golongan orang-orang kafir yang memerangi tanah. Jadi orang kafir itu ada 2, ada orang kafir yang memerangi dan orang kafir yang tidak memerangi. Kita harus waspada terhadap orang-orang kafir yang memerangi kamu, tapi yang tidak memerangi. Tentu kita harus bersahabat baik. Karena orang kafir yang memerangi kamu, dia tidak akan pernah berhenti, baik secara fisik maupun non-fisik, untuk terus menghancurkan kaum muslim. Kemudian yang keempat adalah kata Rasulullah, wa syaitanu yudilluhu. Ini golongan keempat yang membuat repot orang mukmin. Siapa mereka? Adalah wasyaitan, yaitu syaitan. Syaitan ini tidak akan pernah berhenti. Bahkan syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan menyesatkan semua manusia kecuali mereka yang mukhlasin, kecuali yang ikhlas. Itu syaitan. Dan yang kelima yang membuat repot orang mukmin adalah wa nafsun tunazi'uhu. Hawa nafsu yang selalu menarik, mengajak kepada kezaliman, kepada kemaksiatan, kepada dosa, untuk melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulnya. Dari 5 golongan ini, ada yang 2, 3 adalah kekuatan musuh eksternal, dan yang 2 adalah internal. Yang eksternal adalah mukminnya fasik, munafik yang membenci, dan kafir yang memerangi. Dan tidak jarang ketiganya ini bersekutu, berserikat, bersama-sama memerangi muslim. Dan kekuatan musuh internal adalah 2, yaitu setan dan hawa nafsu. Dan tentu bisa dibayangkan apabila 5 golongan ini bersekutu dalam merusak. Dan itu mungkin. Karena ini adalah pernyataan Allah dan Rasulnya, bahwa mereka ini tidak akan pernah berhenti. Jika mereka memiliki kesempatan, pasti mereka akan menghancurkan kaum muslim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada kita. Bagaimana ketika kita menghadapi seperti itu, baik dalam peperangan maupun dalam kehidupan secara umum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-Anfal ini. Pertama adalah idza laqitum fi'atan fasbutu. Hendaknya kamu senantiasa isbat, berteguh, jangan mundur, jangan takut, tetap mati. Karena apa hadirin? Karena orang mukmin yakin ada harapan di sisi Allah. Karena jika orang kafir atau musuh itu takut, jika kita takut, sebetulnya musuh lebih takut. Sementara ketakutan orang mukmin, Allah jamin dengan harapan di akhirat. Tapi sementara mereka tidak punya jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin adalah fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini resep kedua dari Allah. Perbanyaklah ingat kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah melalui lisan dan hati. Allah berjanji la'allakum tuflihun, jika kamu memperbanyak zikir kepada Allah,
la'allakum tuflihun. Pasti kamu akan sukses. Pasti kamu akan menang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah menjanjikan, ana bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah adalah senjata para nabi. Dan zikir itulah yang melahirkan tatma'innul qulub, ketenangan dalam hati. Karena dia sudah ada di jalan yang benar. Maka satu-satunya adalah dengan memohon kepada Allah. Berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, hakikatnya adalah bersandar kepada yang maha kuat. Kalau seseorang bersandar kepada yang maha kuat, dia akan kuat. Tapi kalau kita bersandar kepada yang lemah, kita akan makin lemah. Dan Allah adalah maha kuat. Kemudian yang ketiga, resep dan janji Allah untuk menghadapi dalam hidup kelompok musuh yang ketiga adalah wa atiiullaha wa rasul. Taatilah Allah dan Rasul. Jangan sekali-kali melanggar perintah Allah dan Rasul. Jangan sekali-kali menyalahi perintah Allah dan Rasul. Tetaplah istiqomah di jalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Yang haram hindari dan yang halal jalan. Ikuti apa yang diperintahkan Allah, karena tidak ada jalan yang paling baik bagi orang mukmin selain jalan dari Allah dan Rasul. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting yang tidak, yaitu Allah mengingat wala tanaza'u fatabsanu wa tadhhabu. Dan janganlah ketika menghadapi sekelompok musuh itu kamu berselisih, kamu saling bermusuhan. Karena perselisihan dan permusuhan di antara kalian akan menyebabkan watabsanu tadhhabu, akan menyebabkan hilang kekuatanmu dan musuh tidak punya rasa takut lagi kepada kita. Biasanya inilah yang dimainkan oleh musuh. Ketika kaum muslimin sudah mulai tidak bersatu, kesempatan bagi mereka untuk merusak kaum muslimin. Karena seperti tadi, setiap saat jika ada kesempatan, pasti musuh-musuh itu akan menghancurkan kaum muslimin. Karena itu Allah mengingatkan, pada kondisi yang seperti itu, hendaknya kalian justru menguatkan silaturahim, mempersatukan kekuatan, dan jangan capek dan jangan habis waktu dengan perselisih. Karena perselisihan di antara kaum muslimin tidak mendatangkan apa-apa selain kerugian, selain hilang kekuatan, dan yang lebih parah lagi, musuh tidak punya rasa takut lagi kepada kita. Karena kita sudah terkesan tercerai-berai. Kemudian yang kelima, hadirin, Allah mengingatkan wasbiru. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah. Bersabarlah. Karena sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kalimat bersama itu artinya Allah menyertai orang yang sabar. Allah menolong orang-orang yang sabar. Apa sih inti sabar? Inti sabar itu ada tiga. Yang pertama adalah sabar itu adalah, pertama ciri sabar adalah tidak menyerah, tidak gampang putus asa. Yang kedua adalah tidak diam, tapi harus selalu bergerak, tidak mudah menyerah. Allah bahasa mudahnya tahan banting. Dan yang ketiga, hadirin, sabar itu dicirikan dengan senantiasa selalu yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah yang telah lalu di dalam surah ini menjelaskan adalah kisah perang Badar. Bagaimana golongan yang sedikit dengan izin Allah dapat mengalahkan golongan yang besar. Dan ini sunnatullah, ini berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Tidak hanya berlaku di perang Badar, tapi berlaku di waktu-waktu sampai hari kiamat bagi mereka yang memiliki 5 modal tadi. Maka jumlah menjadi tidak penting, karena kemenangan itu dari Allah. Wa man nasru illa min indillah.
Sesungguhnya kemenangan itu dari sisi Allah. Tidak sedikit jumlah yang sedikit menggetarkan dan menakutkan kekuatan-kekuatan musuh. Kita harus memiliki kesabaran yang tinggi. Rasulullah SAW ketika perang Badar, Rasulullah berdoa. Saking tekun dan saking khusyuknya doa Rasulullah sampai Rasulullah tidak sadar ketika berdoa itu sorbannya jatuh dari badan, sehingga sahabat itu benar bercucuran air mata ketika Rasulullah berdoa di perang Badar. Dan doa beliau yang terkenal, ya Allah, jika golongan yang sedikit ini kalah, saya takut tidak ada yang menyembah Engkau ya Allah. Itulah doa yang diulang-ulang oleh Nabi. Alhamdulillah, Allah SWT menghadiahi kemenangan dengan cara Allah yang kita tidak tahu. Karena bagi Allah itu mudah. Yang jadi persoalan adalah kita siap tidak menyongsong kemenangan dengan isbat, kemudian memperbanyak zikir dan doa kepada Allah, lalu tetap taat kepada Allah dan Rasul, kemudian tidak saling berselisih di dalam perjuangan ini. Dan yang terakhir, bersantai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib selalu ingin berwasiat, sudah menjadi sunatullah bahwa musuh ini selalu mencari kesempatan untuk bisa memporak-porandakan persatuan Islam. Dan kesempatan itu, jika 5 hal itu tidak dimiliki oleh kaum muslimin, semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran, keteguhan, keistiqomahan, dan diberikan oleh Allah ketaatan dalam menyongsong dan menegakkan kalimat Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سخرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والفتن والطاعون والشذائر والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ويا مجيب السائلين ويا مجيب السائلين إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.